Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membandingkan bilangan pecahan. Nah, sebelum kita membandingkan bilangan pecahan, kita akan belajar tentang menyatakan bentuk pecahan dari suatu gambar. Jadi di sini bisa kalian lihat ada 3 gambar. Nah, dari 3 gambar ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan. Caranya bagaimana? Kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada persegi panjang. Persegi panjang ini dibagi menjadi 6 bagian yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari persegi panjang ini, jika kita lihat yang diarsir ada 2 bagian. 1, 2. Nah, jadi bentuk pecahannya adalah 2 per 6. 2 itu dapat dari mana? 2 itu mewakili bilangan yang diarsir. Sedangkan 6 adalah 6 bagian yang sama dari suatu persegi. Ya, dari satu persegi ini dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Berarti menjadi di sini 6. Nah, sekarang perlu kita ingat kembali 2 ini kalau di pecahan 2 ini disebut pembilang. Untuk 6 itu disebut penyebut. Nah, lanjut. Gambar yang kedua. Di sini ada segitiga dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Yang diarsir 1 bagian. Berarti bentuk pecahannya adalah 1 per 4. Sedangkan gambar yang ketiga, ada suatu lingkaran dibagi menjadi 8 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Berarti bentuk pecahannya adalah 4 per 8. Nah, sekarang kita masuk ke materi membandingkan 2 pecahan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan bilangan yang lebih besar antara contoh 1, 3/4 dengan 2/3. Nah, untuk membandingkan manakah bilangan yang lebih besar, langkah yang pertama adalah kita menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan mencari KPK-nya. Perhatikan. Di sini penyebutnya 3, 4, dan 3. Nah, sekarang KPK 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, jadi 3/4 dengan 2/3 penyebutnya dirubah menjadi 12. Nah, sekarang kita mencari, kalau penyebutnya sudah berubah artinya pembilangnya juga akan berubah. Nah, langkah berikutnya kita mencari pembilangnya yang baru. 12 dibagi 4, 3. 3 dikalikan pembilang sebelumnya. 3 dikali 3 berarti 9. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, untuk mencari manakah bilangan yang lebih besar, berarti kita tinggal melihat pembilangnya. Nah, ternyata yang lebih besar adalah 9/12. Ini lebih besar dibanding 8/12. Karena pembilangnya di sini 9, di sini 8. 9 lebih besar dari 8. Nah, untuk membandingkannya berarti tandanya adalah 9/12 lebih besar dari 8/12. Nah, jadi yang lebih besar adalah 3/4. Jadi 3/4 lebih besar dari 2/3. Lanjut, contoh yang kedua, 1/3
dengan 3/8. Manakah bilangan pecahan yang lebih besar? Nah, sama caranya dengan yang pertama tadi, kita cari KPK dari 3 dan 8. KPK dari 3 dan 8 adalah KPK dari 3 dan 8 adalah 24 ya. Nah, sekarang kalau sudah, nanti penyebutnya dirubah menjadi 24. Kita mencari pembilangnya. 24 dibagi 3, 8. 8 kali 1 berarti tetap 8. 24 dibagi 8, 3. 3 kali 3, 9. Nah, yang lebih besar itu yang mana? Di sini pembilangnya 8, di sini 9. Berarti yang lebih besar adalah 9/24. Nah, berarti tandanya 8/24 kurang dari 9/24. Nah, jadi karena pertanyaannya yang lebih besar, berarti jadi kita balik 3/8. 3/8 lebih besar dari 1/3. Materi selanjutnya adalah mengurutkan beberapa bilangan pecahan. Nah, mengurutkan itu ada dua, mengurutkan dari yang terkecil atau mengurutkan dari bilangan yang terbesar. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Bilangannya 4/25, 7/10, 4/25. Tiga bilangan ini adalah bilangan pecahan biasa. Caranya untuk mencari bilangan yang terbesar berarti adalah kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 4/25, kemudian 7/10, 4/, ini salah satunya berarti 4/5. Nah, gini ya. Jadi 4/25, 7/10, 4/5. Biar tidak sama ya. Nah, sudah. Nah, langkah yang pertama tadi adalah kita mencari KPK dari 3 bilangan ini. Dari 3 penyebut ini. KPK atau mencari untuk menyamakan penyebutnya. 25, 10, 5. KPK-nya adalah 50. Jika penyebutnya sudah ada, sudah diketahui, berarti kita mencari pembilangnya yang baru. 50 dibagi 25, berarti 2. 2 kali 4, 8. 50 dibagi 10, itu 5. 5 kali 7, 35. 50 dibagi 5, 10. 10 kali 4, 40. Nah, penyebutnya sudah sama, yaitu per 50. Kemudian tinggal kita mencari bilangannya, membandingkan bilangannya. Karena yang diminta adalah dari yang terbesar, berarti kita lihat pembilangnya yang paling besar. Di sini 8, 35, 40. Yang paling besar adalah 40. Berarti nomor 1. Kemudian setelah 40/50, lanjut 35/50. Yang ketiga baru 8/50. Jadi urutan bilangan dari yang terbesar adalah nomor 1, 40/50 tadi adalah mewakili 4/5. Berarti urutannya 4/5, 3/50 itu mewakili 7/10. Berarti 7/10. Lanjutnya 8/50 itu mewakili 4/25.
Lanjut, contoh yang kedua, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, sekarang diminta dari yang terkecil. Bilangannya berapa saja? 3/5, 70%, 0,55, kemudian 500 per mil. Ini bacanya per mil, kalau nolnya ada 2 ya. Nah, sekarang karena bentuknya ini berbeda, ini bentuk pecahan, ini bentuk persen, ini bentuk desimal, kemudian yang ini adalah bentuk per mil. Caranya bagaimana? Nah, lebih mudahnya kita rubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang 3/5 sudah berupa pecahan biasa. Kemudian 70%. Berarti kita tulis dulu 70%. Lanjut 0,55, lanjut lagi 500 per mil. Pecahan biasanya ini berarti sudah ya, tidak perlu diganti. Nah, 70% itu pecahan biasanya berubah menjadi 70 per 100. 0,55 itu sama dengan 55 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. Nah, kemudian 500 per mil, berarti 500 per mil itu adalah 1/1000. Nah, sudah? Atau lebih mudah kita tulis lagi saja. Nah, ini jadi 3/5 biar urut gini ya. Nah, sekarang selanjutnya sudah berupa pecahan biasa. Langkah selanjutnya adalah tinggal menyamakan penyebutnya. Ya, di sini 5, 100, 100, 1000. Lebih mudahnya dibuat seperberapa? Boleh 1/1000 karena ini yang paling besar, boleh juga 100 ya. Jadi kalau nanti 1/100 semuanya dijadikan penyebutnya jadikan 100. Tapi kalau mau 1000 berarti semuanya dijadikan 1000. Nah, karena di sini sudah per 100, udah ada 2 yang 1/100, biar lebih cepat, jadi kita rubah pecahannya menjadi 1/100 saja, ya. Nah, sekarang 5 di sini jadikan 100 juga ya. 100 dibagi 5. Berarti 20. 20 kali 3 60. Kalau jadikan 1/100 berarti ini tetap ya. 70 per 100. Lanjutnya di sini 55 per 100. Nah, yang terakhir 500 per 1000. Biar jadi penyebutnya 1/100 berarti harus dibagi. Kalau ini dibagi ya, dibagi 10. Berarti 500 bagi 10 di sini 50. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama yaitu per 100 semua. Tinggal kita urutkan dari yang terkecil. Berarti cari pembilang yang paling kecil. Pembilang yang paling kecil yang mana? Oh, 50. Berarti ini urutan yang pertama. Kemudian 55. Nah, lanjut lagi. Di sini 60 per 100 dan yang terakhir adalah 70 per 100. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil adalah, nah, 50 per 100 itu mewakili 500 per mil. Berarti 500 per mil, koma. Kemudian yang kedua adalah 0,55. 0,55. Lanjut yang ketiga mewakili 3 per 5 di sini. 3 per 5. Dan yang terakhir 70 per 100 itu mewakili 70%. Demikianlah pembahasan cara membandingkan bilangan pecahan materi bab 1 bilangan bulat untuk kelas 7 SMP. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.